Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Jundi Andi Murti, Rio Alfian Rosid, Alvina Rahmawati, dan Wina Widiawati. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Adapun yang kami bahas yaitu pertama, pengertian komunikasi, kedua, proses komunikasi, ketiga, saluran komunikasi, keempat, model komunikasi, kelima, peran dan hambatan komunikasi, keenam, pedoman komunikasi yang baik. Pertama, pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami secara umum. Maka komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu penyampaian pesan, baik verbal maupun nonverbal, yang mengandung arti atau makna tertentu, atau lebih jelasnya dapat dikatakan penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain, baik itu berupa pikiran dan perasaan-perasaan melalui sarana atau saluran tertentu. Yang kedua, proses komunikasi. Proses secara bahasa adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Kalau proses dimaknai dalam konteks komunikasi, dalam artian lain dapat diartikan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahap yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam rangka penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu maupun tingkah laku kelompok. Selanjutnya adalah proses komunikasi atau tahap komunikasi. Yang pertama adalah sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Yang kedua adalah encoding, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang ketiga adalah message atau pesan, yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat adalah decoding, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan. Yang kelima adalah receiver, di mana si penerima pesan itu sudah menerima pesan. Yang keenam adalah response atau feedback, yaitu tanggapan atau umpan balik dari si penerima. Oke, di poin yang ketiga kita akan membahas tentang saluran komunikasi. Dalam saluran komunikasi di organisasi sebenarnya ada 3 yang mendasar atau fundamental. Namun, saya juga menambahkan satu lagi untuk menambahkan wawasan kita bersama. Yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah, atau dengan istilah lain kita bisa menyebutnya dengan top down. Saluran komunikasi seperti ini bisa berbentuk instruksi, koordinasi, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yang kedua adalah komunikasi bottom up atau dari bawah ke atas. Komunikasi seperti ini biasanya bisa berbentuk pelaporan, aspirasi, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Komunikasi seperti ini bisa berbentuk satu bagian disiplin bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan bagian disiplin lainnya. Yang terakhir ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi dalam organisasi yang sifatnya itu satu organisasi bisa berkomunikasi dengan organisasi lainnya. Next, di poin yang keempat kita akan membahas tentang model komunikasi. Setidaknya ada 3 model komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah model komunikasi linier. Model ini biasanya bersifat monolog atau berdasarkan satu sumber saja. Yang kedua ada model komunikasi interaksional. Dalam model komunikasi ini sudah ada feedback atau sifatnya bisa berbentuk dialog. Jadi satu bagian bisa berkomunikasi berdialog dengan bagian lain. Yang terakhir ada model komunikasi transaksional. Model ini menekankan setiap tindak tanduk atau perilaku kita dalam organisasi bisa dikomunikasikan. Jadi tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan dalam organisasi. Kira-kira begitu di model yang ketiga ini. Nomor 5 ada peran dan hambatan komunikasi. Peran dari komunikasi informal sendiri adalah menjalin hubungan sosial, kekerabatan, dan persaudaraan dalam suatu kelompok informal. Walaupun komunikasi informal ini dikategorikan sebagai pesan rumor atau pesan yang masih belum jelas sumbernya, namun komunikasi informal ini dapat berfungsi pada kebutuhan sosial. Karena dengan adanya komunikasi informal ini, maka seseorang dapat mempengaruhi individu lain dan mampu mengatasi kebosanan karena adanya komunikasi yang formal dan terkesan kaku. Namun, kita harus mengetahui kondisi dan situasi, kapan waktu yang tepat menggunakan komunikasi informal ini. Pada umumnya, komunikasi informal ini difungsikan untuk mencairkan suasana yang awalnya tegang menjadi rileks dalam suatu komunikasi organisasi. Sehingga ada yang menyebutnya bahwa komunikasi informal ini adalah intermezzo dalam komunikasi atau jembatan pada suatu komunikasi yang kaku dan formal. Selanjutnya ada jenis-jenis hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, prasangka, dan lain-lain. Yang kedua ada hambatan kultural atau budaya, mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Selanjutnya ada hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Dan yang terakhir ada hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu.
Bagian 6. Pedoman komunikasi yang baik. Pedoman komunikasi yang baik. American Management Association telah menyusun prinsip-prinsip komunikasi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Secara ringkas sebagai berikut. 1. Mencari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. 2. Meneliti tujuan setiap komunikasi. 3. Mempertimbangkan situasi dan kondisi kapan saja komunikasi akan dilakukan. 4. Berkonsultasi dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. 5. Memperhatikan tekanan nada, ekspresi, intonasi sesuai dengan isi berita selama berkomunikasi. 6. Ambil kesempatan untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. 7. Mengikuti kelanjutan komunikasi yang telah dilakukan. 8. Memperhatikan konsistensi komunikasi. 9. Setiap tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. 10. Menjadi pendengar yang baik. Berkomunikasi bukan hanya untuk dimengerti, tetapi juga untuk mengerti. Demikian presentasi materi dari kelompok kami yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Bila ada pertanyaan, silahkan tanya di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.